Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Bapak Subhanagung SIPMA, yang saya hormati para audiens sidang proposal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mempresentasikan proposal skripsi saya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Setiap manusia memiliki hak dasar yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya, yaitu hak merasakan kenyamanan dan keamanan dalam hidupnya. Hal ini merupakan fondasi penting bagi kualitas dan keberlangsungan hidup manusia. Untuk meraih kenyamanan dan keamanan hidup, terutama bagi perempuan yang notabene sering mendapatkan perlakuan diskriminatif, perlu ada gerakan yang dilakukan, yaitu yang saya pilih kali ini dalam penelitian, yaitu gerakan feminisme. Gerakan feminisme telah menjadi salah satu gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sejak zaman dahulu yang merujuk pada konteks sosial dan budaya. Gerakan feminisme ini di Indonesia yang berfokus pada penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sudah ada sejak sekitar tahun 1912 oleh Raden Ajeng Kartini, seorang tokoh perempuan di Jawa pada masa kolonial Belanda. Perempuan dengan ketidakadilan sosial yang menimpanya telah menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam memperjuangkan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Stigma yang dianut oleh masyarakat bahwa perempuan sebagai makhluk inferior yang terus menjadi landasan diskriminasi yang menimpanya akan menjadi alasan mengapa ketidaksetaraan terus terjadi pada perempuan. Khususnya di Indonesia, gerakan feminisme ini telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan berbagai organisasi atau komunitas yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan mengkritik sistem patriarki. Namun, yang menjadi hambatan adalah sikap konsistensi yang dijaga untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan resistensi dari paradigma masyarakat yang patriarkis. Salah satu komunitas penggerak dalam bidang ini di Kota Tasikmalaya adalah komunitas Taman Jingga, suatu komunitas atau lembaga non-profit yang berfokus pada edukasi dan advokasi mengenai anak dan perempuan. Dan ini juga yang menjadi alasan mengapa saya memilih untuk meneliti dan menganalisis komunitas Taman Jingga ini di Kota Tasikmalaya, karena memang komunitas Taman Jingga di Kota Tasikmalaya ini adalah suatu komunitas yang aktif sampai sekarang dan konsisten untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, pada penelitian ini menggunakan narasumber yang menjadi bagian dari komunitas Taman Jingga di Kota Tasikmalaya. Dengan menggunakan metode tambahan yaitu eksplorasi yang bersifat luas, maka penelitian ini dapat menghasilkan landasan yang kuat. Penelitian ini juga didukung oleh teori gerakan sosial baru yang muncul sejak pertengahan tahun 1960-an. New Social Movement atau gerakan sosial baru berfokus pada isu-isu mengenai hak asasi manusia. Dalam studi gerakan sosial terdapat teori yaitu The Research Mobilization Theory yang dari Anthony Oberskell yang lahir dan berkembang di Amerika, memiliki pandangan bahwa dinamika terjadinya gerakan sosial cenderung melibatkan dimensi rasionalitas atau bersifat rasional. Teori mobilisasi sumber daya atau The Research Mobilization Theory ini merupakan kerangka teoretik yang dominan dalam menganalisis gerakan sosial dan tindakan kolektif. Di teori ini berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat di mana muncul ketidakpuasan, maka cukup memungkinkan untuk memunculkan suatu gerakan sosial. Dan menurut Oberskell ini, istilah mobilisasi mengacu pada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif. Sebagai suatu gerakan yang didukung oleh banyak pihak dan tokoh-tokoh perjuangannya, feminisme sebagai suatu paham atau ideologi yang memiliki aliran berdasarkan tahapan perkembangannya, yaitu ada aliran feminisme liberal. Yang pertama, feminisme liberal ini adalah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh, bebas dan individual. Aliran ini menganggap bahwa kebebasan perempuan ini dari sifat rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik.
Yang kedua ada feminisme radikal. Ini perjuangan separatisme perempuan yang merupakan ideologi yang muncul pada aliran pada tahun 70-an. Aliran ini muncul atas kultur dan dominasi sosial berdasarkan jenis kelamin, melawan kekerasan seksual, pornografi, diskriminasi, dan patriarki. Dan patriarki di sini adalah dasar dari ideologi penindasan, sebuah hierarki di mana laki-laki memegang kekuasaan atau sebagai superior yang menganggap bahwa laki-laki ini superioritas memihak pada kaumnya atau laki-laki. Yang ketiga ada feminisme Marxisme. Feminisme Marxis ini adalah studi yang mengkaji masalah-masalah perempuan dalam konteks kritik terhadap kapitalisme dan patriarki. Mahasiswa feminisme ini percaya bahwa penindasan perempuan bukanlah hasil dari perilaku individu yang sadar, tapi dari struktur kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Struktur politik ini disebabkan karena adanya relasi kuasa yang menyebabkan laki-laki memainkan peran penting sebagai ras terkuat. Feminisme ini mengarah pada penindasan dan diskriminasi terhadap kaum proletar sebagai perempuan dan laki-laki sebagai kaum borjuis. Yang terakhir ada mahasiswa feminisme, yaitu feminisme sosialis. Tak ada paham sosialis tanpa pembebasan perempuan. Ini menjadi pembuka era aliran sosialisme yang berjuang untuk menghapuskan sistem kepemilikan terhadap perempuan. Namun pada aliran sosialis ini mengikutsertakan perempuan dalam masalah ekonomi yang justru akan menjadi bumerang yang berujung pada pembudakan. Feminisme pada aliran sosialis ini ingin menghapuskan sistem kepemilikan terhadap perempuan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Marxisme yang menganggap bahwa kapitalisme adalah suatu bentuk propaganda penindasan, dan aliran sosialis ini juga sepakat dengan aliran feminisme radikal yang menganggap bahwa patriarki juga merupakan bentuk penindasan kaum perempuan. Dalam perkembangan dari masa ke masa di dunia, feminisme terjadi dalam 3 gelombang, yaitu ada gelombang pertama. Pada gelombang ini perempuan diperjuangkan haknya dalam mencapai hak pilih dalam hidupnya pada awal abad ke-20-an. Salah satu tokoh yang ada pada gelombang pertama ini yaitu ada Mary Wollstonecraft. Ini dilihat sebagai tonggak gerakan feminisme modern, dan Mary ini yang menyuarakan pengembangan sisi rasional pada perempuan dan menuntut agar anak-anak perempuan dapat belajar di sekolah pemerintah dalam kesetaraan dengan laki-laki. Jadi memperjuangkan tentang hak perempuan dalam dunia pendidikan pada mulanya. Dan pada gelombang kedua, feminisme ini terjadi pada tahun 1960-an, ditandai dengan terbitnya The Feminine Mystique dan berdirinya Organisasi National Organization of Women pada tahun 1966 yang didirikan oleh Betty Friedan. Pada gelombang ini dinilai sebagai gerakan feminisme yang paling kompak, dan setiap gerakan yang dilakukan feminisme pada gelombang kedua ini memiliki tema besar, yaitu Women Liberation, yaitu gerakan kolektif dan revolusionis. Gelombang ini lahir disebabkan oleh berbagai ketidakpuasan perempuan atas diskriminasi yang dialami pada emansipasi hukum dan politik yang tidak tercapai pada gelombang pertama. Feminisme pada gelombang kedua ini lebih memusatkan pada isu-isu yang mempengaruhi hidup perempuan secara langsung, secara individu, seperti reproduksi, kekerasan seksual, dan masalah domestik. Dan yang terakhir ada gelombang ketiga. Setelah berbagai gelombang dan segala peristiwa yang terjadi, feminisme pada gelombang terakhir ini menganggap bahwa yang terjadi sebelumnya ini bersifat rasis dan etnosentris, yang hanya mewakili perempuan kulit putih dan kelas menengah, dan memarginalkan perempuan dari kelompok etnis dan kelas. Pada gelombang ini mulai banyak berkembang teori-teori postmodern, poststrukturalisme, dan postkolonialisme, dan juga seiring berkembangnya feminisme, postfeminisme. Dalam perkembangan feminisme ini pasca gelombang kedua merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dialami, dan postfeminisme ini muncul sekitar pada tahun 1920-an sebagai bentuk pernyataan sikap pro perempuan namun tidak anti laki-laki. Dan di kota Tasikmalaya sudah sering terjadi kekerasan terhadap perempuan, tidak melulu mengenai hak pendidikan atau hak pemenuhan karirnya, tetapi atau kekerasan seksual yang
terjadi terhadap perempuan, tetapi kekerasan mental yang banyak dialami oleh perempuan oleh masyarakat di kota Tasikmalaya. Seperti contohnya ada perempuan yang dihamili tanpa diberikan pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Lantas korban ini menelantarkan bahkan membuang bayinya lantaran tidak memiliki biaya yang cukup untuk menghidupi anak yang tidak berdosa dilahirkan ke dunia. Dan dari sinilah komunitas Taman Jingga hadir sebagai wahana aspirasi dan advokasi untuk mengawal dan membersamai sehingga korban untuk bisa mencapai suatu keadilan atau mencapai haknya. Sudah banyak kasus yang dikawal oleh komunitas Taman Jingga ini sehingga korban sampai akhirnya mendapat keadilan. Tujuan penelitian ini adalah saya ingin mengetahui tentang bagaimana gerakan feminisme yang dilakukan oleh komunitas Taman Jingga di kota Tasikmalaya dari mulai didirikannya komunitas ini hingga saat ini, dan bagaimana sih perjuangan dari komunitas Taman Jingga ini terhadap perjuangan feminisme, edukasi, aspirasi, dan advokasi khususnya di kota Tasikmalaya. Feminisme adalah ideologi yang dikembangkan oleh kalangan Eropa Barat dalam rangka memperjuangkan persamaan antara dua jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah untuk menuntut keadilan dan pembebasan perempuan dari kungkungan agama, budaya, struktur kehidupan yang diskriminatif, dan lain sebagainya. Dan Mary Wollstonecraft adalah seorang tokoh feminisme yang banyak memberikan perubahan dan mengawal setiap langkah para kaum feminis untuk melakukan suatu gerakan perjuangan. Selanjutnya, feminisme menurut Simone de Beauvoir adalah tentang bagaimana eksistensi perempuan dalam segala aspek kehidupan. Dan Simone ini memiliki teori feminisme eksistensial, memiliki konsep tentang kebebasan yang berkaitan erat dengan konsep pilihan. Manusia memiliki eksistensi dengan berani menentukan kehidupannya sendiri dan mengambil berbagai keputusannya sendiri. Dan demikian seminar proposal skripsi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.